Apa itu Natal dengan jalan lain? Kalau saya ini 44 tahun. 44 tahun itu berarti bahwa taruhlah 10 tahun saya belum mengerti tentang Natal. Tetapi 10 tahun berikutnya sesudah itu saya sudah pasti mengerti tentang Natal. Natal itu adalah proses peringatan dan perjumpaan dengan Yesus yang pertama, itu Natal pertama. Natal yang kedua adalah proses perjumpaan dengan Yesus sebagai hakim dan raja. Ada banyak orang hanya fokus pada Natal yang pertama. Selesai berjumpa dengan bayi Yesus di Bethlehem, selesai. Saya harus meyakinkan diri saya bahwa 44 kali Natalan sudah memastikan saya bahwa di hari Natal yang kedua itu, ketika Yesus datang sebagai Raja, saya ada di sana dengan pakaian yang seperti ini paling tidak. Sebuah keyakinan yang harus kita bangun teman-teman, bahwa kalau kita bernatal dengan meriah, dengan megah seperti ini, jangan-jangan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, kita tidak begini. Kita tidak ada di sana. Kita tidak hadir sebagai seorang yang bernatal dengan sukacita. Coba kita bayangkan waktu gempa. Ada banyak orang nanti ketika kedatangan Tuhan Yesus dalam Natal yang kedua itu sebagai Raja akan seperti waktu gempa, lari ke sana kemari tidak tahu. Yang seharusnya pada saat sangkakala berbunyi di Natal yang kedua kita ada di sana dan menepuk dada. Saya ada di sini, dan sama dengan hari ini saya akan menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, sama dengan proses penyambutan kedatangan Tuhan Yesus pada yang pertama kali. Natal dengan jalan lain, yaitu bahwa Natal itu bukan hanya bicara 25 Desember, tapi Natal yang sesungguhnya itu adalah sesudah 25 Desember Anda kemana? Itu Natal sesungguhnya. Natal sesungguhnya bukan hanya ketika perjumpaan Majus dengan Yesus. Bukan itu. Natal yang sesungguhnya adalah ketika sesudah berjumpa dengan bayi Yesus. Ada perintah, jangan pulang melalui jalan Herodes, pulang melalui jalan Tuhan. Itu baru Natal yang sesungguhnya, yang sedang dihadapi oleh Majus. Sebelum Majus tiba di Bethlehem, mereka masih berjalan berdasarkan petunjuk bintang. Itu pun masih 90 atau 80% memakai logika. Kalau seandainya saya menjadi orang Majus waktu itu, saya memilih pulang lewat Herodes. Kenapa? Pertama, pasti viral. Baru lewat saja kemarin, taruhlah begitu, sudah ada berita, terkejutlah seisi Yerusalem. Bisa dibayangkan? Terlalu berani ini orang Majus. Tanya Herodes yang terkenal sangat lalim itu, bilang ada raja baru lahir. Resikonya besar, tapi mereka melakukan itu karena tanggung jawabnya. Sesudah mereka bertemu dengan Yesus di Bethlehem, harusnya kalau mau pulang ke udara. Oh toh? Bilang memang toh? Apa aku bilang? Majus bos. Apa yang bikin? Kamu nanya, bertanya-tanya. Begitu. Waktu lewat di Yerusalem, no? Yerusalem kaget, ada berita, ada begitu. Kalau seandainya Majus mau mengambil keputusan hebat, mau viral waktu itu, dia pulang lewat Herodes, maka pasti kedudukannya lebih tinggi lagi, diberi tempat. Oh betul, memang pintar memang ini orang Majus. Kalau teman-teman pasti milih lewat orang Majus, lewat jalan Herodes. Tetapi Natal sesungguhnya dimulai ketika mereka berjumpa dengan bayi Yesus. Apa yang dibuat? Sekarang tidak boleh pulang sebagai orang Majus lagi, pulang sebagai orang yang penuh dengan sukacita. Sesudah cerita itu masih ada kita dengar ceritanya orang Majus bilang, kami itu dulu yang dapat bintang, nah jadi sesudah bacaan ini tidak ada lagi cerita orang Majus. Seandainya masih ada cerita seandainya orang Majus itu mau cari nama, pasti bilang, oh sekarang kamu itu sok-sok masih-masih kami yang dapat itu. Dok, kalau bukan kami, gimana kalau lagi dapat itu? Tidak. Next. Ini baru pengantar ini. Kenapa ada Natal?
Kenapa ada Natal? Seharusnya ada tulis sebelumnya ini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita ada di dalamnya. Itulah Natal. Natal itulah proses sesudah orang Majus pulang dan dia membawa sukacita. Natal itu bukan bicara malam ini teman-teman, bukan. Natal itu sesudah kamu pulang ke rumah. Natal itu sesudah kamu ada di tempat bekerja. Kalau hari ini kita mau cerita Natal itu cerita, katanya ada palungan, ada emas kemenyan dan mur, katanya ada gembala-gembala, katanya ada malaikat. Terlampau mungkin kalau begitu di Natal tak? Natal kita sekarang itu adalah ketika kita ada di pasar, ketika sedang mengendarai motor, ketika kita sedang mendodos, ketika kita ada di timbangan, itu baru Natal. Kalau Natal apa menceritakan tentang bagaimana Yesus lahir di Bethlehem, lewat itu cerita sekolah minggu itu. Natal sekarang itu adalah bagaimana kau menceritakan bahwa Yesus lahir dalam hidupmu ketika kau ada di tempat-tempat yang prinsip. Itulah Natal. Natal tidak perlu bicara tentang bintang lagi, tidak perlu bicara tentang lilin itu, tidak perlu lagi itu. Natal itu ketika kamu ada di mana dan orang berkata, memang sekolah minggu dulu ini. Kalau dia tidak sekolah minggu, pasti dia ada di tempat ini. Artinya apa? Seharusnya cukuplah cerita sekolah minggu mengantar kita sampai hari ini. Kalau hari ini teman-teman masih mau mendengarkan bagaimana Yesus lahir dan menganga diceritakan guru sekolah minggu, ya masih sekolah minggu, kembali ke sekolah minggu. Sekarang teman-teman yang sudah harus menceritakan Natal. Karena apa? Natal itu adalah karya kreatif Allah. Jalan lain itu adalah jalan Tuhan, bukan jalan pintas, bukan jalan buntu, bukan. Jalan lain itu bukan karena putus asa lalu pilih yang lain, tidak. Jalan lain itu adalah keputusan terbesar dari seseorang sesudah dia berjumpa dengan Juru Selamat. Semua orang yang disebutkan dengan namaku kuciptakan untuk kemuliaan, yang kubentuk dan juga kujadikan. Ini baru pengantar. Jadi seseorang itu dan semua orang itulah ada alasan Natal. Kalau dia tidak bermaksud bahwa semua orang diciptakan itu mau diselamatkan, tidak perlu ada Natal. Berakhir Natal di situ saja. Tetapi karena Allah kreatif, tidak ada yang menyamai kreativitas Allah. Selalu ada setiap hari. Nah, ini sebenarnya kenapa ada Natal? Karena kamu adalah mahakarya Allah. Kita semua adalah mahakarya Allah. Itulah adalah alasan Natal. Kalau kita bukan mahakarya Allah, kalau kita tidak punya Natal. Sebenarnya saya ingin menampilkan sebuah video. Gambarnya saya cukup keluar gambarnya. Ini dia menjadi juara karate Tokyo Jepang tahun 2014. Walaupun dia tidak punya tangan dan kaki, tetapi dia menampilkan yang terbaik. Apa itu? Dia adalah mahakarya Allah. Saya punya kemenakan, dia sumbi, mohon maaf. Dia bersama-sama dengan saya berapa lama di Tobada. Tapi dia selalu kalau foto kasihan, selalu tutup mulutnya begini. Pasti seperti di malah toh. Tapi itu memang dia berumur. Kalau kemudian sesudah besar dia berhenti lalu pulang kampung. Beberapa waktu yang lalu dia datang, baru saya kasih tahu kamu sekarang sudah besar. Saya kasih tahu ke kamu, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan lupa menambal satu iris daging di bibirmu. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan lupa menambal satu iris daging di bibirmu. 9 bulan lamanya dia merendam kamu dengan sempurna. Lalu kemudian kau pikir Tuhan jahat, masa tinggal satu iris ini, satu iris. Masa tinggal satu iris ini dia lupa? Tidak. Ada maksud Tuhan yang besar sehingga dia melakukan dan mengambil keputusan itu. Tugas kita hanya satu, tugas kamu hanya satu. Tersenyumlah sebagai seorang sumbing, bernyanyilah sebagai seorang sumbing. Itu yang kamu harus lakukan. Selama kamu tidak bisa menerima kenyataan itu, maka selama itu kamu tidak akan pernah bahagia. Demikian juga dengan yang lain. Kalau kamu masih ingin bahagia karena sama seperti
Kok sama seperti artis yang lain, kamu tidak akan pernah bahagia. Bahagialah seperti yang ada pada negeri ini. Saya tidak mungkin jadi pendeta. Panjang ini bapakku ini. Saya tidak mungkin jadi pendeta karena saya dituduh saya tidak mau jadi pendeta. Ada yang pendeta Linda di sini. Seluruh rantai paus saya kuasai waktu saya kuliah. Rambut, jangan dibilang, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan menangkap saya. Apa alasan saya sehingga saya tidak menjadi pendeta? Saya tidak bisa bernyanyi. Suara saya semua itu selalu rendah. Serius ini. Tidak bisa bernyanyi dengan baik. Tapi Tuhan tangkap saya, dan dalam maksud Tuhan itu saya tidak mengerti apa-apa. Lalu katakan, oke lah Tuhan, kalau Tuhan mau pakai saja. Tapi saya sudah lama saya jadi pendeta. Ada satu hal yang saya ceritakan sama teman-teman. Tuhan sedih kalau hari Minggu suara serak-serak bahasa ini tidak ada. Iya. Kalau sudah jam 9 baru saya tidak bernyanyi di mimbar, seluruh malaikat di surga digerakkan. Kenapa? Rutin itu kalau hari Minggu pasti ada suara pendeta Masmur. Pasti ada suara pendeta Masmur. Ini suara keras, suara surgawi. Oh, makanya banyak kalian tidak mau menyanyi karena kamu merasa bahwa kamu bukan istimewa. Aku maha karya Allah, diciptakan, dan karena alasan itu Dia turun untuk menyelamatkan saudara. Amin. Amin. Saya maha karya Allah. Baru saya sadari bahwa ternyata bukan sebagus apa, tapi sepenting apa dan sepenting apa Anda di sana. Ada tanya saya pendeta, kenapa kita harus cari-cari terus Tuhan? Saya kira Tuhan ada di hati kita. Gereja tidak gereja, Tuhan di hati saya pendeta. Saya bilang tidak lama lagi saya tampar kau ini. Kau kira malaikat tidak bisa marah? Yesus saja marah. Tapi pikir-pikir kau apa jawabannya itu begini. Teman, saya tahu bahwa Tuhan ada di hatimu, dan saya tidak pernah melakukan itu. Saking ada Tuhan di hatimu, sekarang kau bilang Tuhan ada di hatimu, betul. Tapi ada satu pertanyaan yang pasti kau tidak bisa jawab. Apa itu? Apakah kau ada di hatinya Tuhan? Kalau kau merasa bahwa Tuhan ada di hatimu, tanyakan dulu sama Tuhan, apakah akibat Natal kau sekarang ada di hatinya? Tapi kalau Natalmu sudah berpuluh-puluh kali, tapi kau pulang tetap menjadi penjahat, berhenti Natalan, tidak ada gunanya. Natal tidak berubah hidupmu. Natal bukan peristiwa hari ini saja teman-teman. Natal itu adalah peristiwa sesudah kau pulang ke rumahmu, sesudah kau ada di tempat kerjamu, sesudah kau ada di bangku kuliah atau di sekolah, baru kau menunjukkan kualitasmu bahwa saya ini tuh sudah berjumpa dengan Tuhan. Tradisi di Tibet, itu tradisi di Tibet. Di Tibet itu tradisi salaman itu menjulurkan lidah seperti ini. Jadi orang kalau salaman itu tidak mengulurkan tangan, tapi dia menjulurkan lidah seperti ini. Waktu keluar, pasti kita merasa ya toh, karena kalian bukan orang Tibet. Saya bukan orang Tibet. Tapi kenapa itu? Dahulu katanya ada seorang raja Tibet yang sangat kejam sekali. Saking kejamnya, seluruh rakyat Tibet ketakutan terhadap dia karena dia sangat kejam. Lalu ketika dia mati, konsep masyarakat Tibet adalah ada namanya reinkarnasi. Bahwa sekarang kalau mati dia bisa kembali dalam wujud yang lain. Makanya supaya orang-orang Tibet saling percaya dengan satu dengan yang lain, setiap bersalaman, setiap bertemu dengan temannya dia julurkan lidahnya. Apa yang dia bilang? Karena lidah raja Tibet yang lalim itu hitam, sehingga dia menjulurkan lidahnya seperti ini. Maksudnya apa? Lidahku tidak hitam toh, berarti saya bukan raja Tibet. Sesudah Natal, mampukah teman-teman menjulurkan lidah teman ke orang lain sebagai bukti bahwa sesudah Natal saya bukan lagi laki-laki atau perempuan yang berlidah hitam? Ataukah sesudah Natal lidahmu masih hitam, kotor? Seharusnya 25 Desember itu memperbaharui hidupmu menjadi anak muda yang lidahnya putih, yang tidak lagi berkata-kata yang tidak menyenangkan. Dunia kita ini bertambah teman-teman, saudara. 2, kemarin kita hanya sekarang, tapi mulai hari ini dunia maya itu penting juga. Memang kita Kristen, tapi kalau Anda tidak pernah posting ke gereja juga orang bilang, Anda Kristen, tapi tidak pernah kuliah SMP gereja. Dia memang karena Anda tidak posting. Kenapa tidak berani posting? Karena Anda tidak merasa bahwa imanmu itu penting. Kamu merasa bahwa ke pasar itu lebih penting kamu posting daripada ke gereja.
kamu merasa bahwa mendodos itu lebih penting kamu posting daripada yang lain, toh? Daripada proses bagaimana kau dekorasi dan lain sebagainya. Next. Jadi bagaimana sesudah pulang dari Natalan? Sesudah kita pulang Natalan, ini yang harus kita kerjakan. Kalau kita ini mahakarya Allah, kita harus membuktikannya karena Allah sudah melakukan yang terbaik lewat peristiwa kelahiran jadikan anak. Maka karena kita mahakarya Allah, apa yang kita harus lakukan? Kalau kau makan, kalau kau minum, kalau engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi sesudah Natalan ini tidak ada lagi yang dilakukan di luar dari tujuannya, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Saya mau kita berdiri, kita gerakkan dulu ini supaya dihafal. Berdiri. Jadi begini. Memang Natal ini Natal yang lain, toh? Natal dengan cara yang lain. Jika, ikuti saya. Jika kamu makan atau jika kamu minum atau jika kamu melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Kita ulang sekali lagi. Yang penting banyak. Yang penting itu bahwa Natal merubah hidup ini. Banyak Natalan tapi tidak berubah percuma. Sama-sama saya mau bahwa kita berharap bahwa sesudah Natal ini maka apapun yang kita lakukan semua untuk kemuliaan. Jika kamu makan atau jika kamu yang minum karena kamu lihat ke depan. Jika kamu makan atau jika kamu minum atau jika kamu melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Bertepuk tangan dulu. Tradisi kita yang buruk adalah kembali menjadi pecundang. Apa itu? Tidak mau mengakui bahwa orang lain itu lebih baik dari kita. Merasa selalu bangga bahwa saya yang paling terhebat. Tidak boleh juga. No? Kita harus mengakui orang lain dan orang lain akan mengakui kita. Next. Ini saya. Di usia saya yang 44 tahun itu, saya masih berharap bahwa saya mau menjadi Superman. Tahu Superman? Sehebat-hebatnya Superman, ada satu yang dia bisa taklukkan. Siapa dia? Tidak tahu dong? Nonton saja. Semua suka dengan superhero tapi tidak pernah belajar apa sih superhero itu. Dia punya ketidakmampuan adalah tidak mampu menaklukkan pacarnya. Walaupun dia punya kekuatan super, Elena tidak bisa tunduk padanya. Kenapa? Karena semua manusia punya kehendak bebas. Natal adalah kehendak bebas. Kristus boleh lahir, tapi Anda boleh tidak menerimanya. Lebih buruk lagi, Anda pura-pura menerimanya, tapi Anda tidak melakukan kehendaknya. Anda tetap pulang lewat jalan Herodes, tidak pulang melalui jalan yang diinginkan Tuhan.
Apa jalan hidup Tuhan? Dalam mimpinya diperingatkan harus melalui jalan Tuhan. Sudah bukan cuma mimpi lagi. Kita sudah berkali-kali diperingatkan, bikin begini yang bagus, tapi kita lebih suka memilih yang tidak bagus. Satu. Kedua, Bruce Lee. Bruce Lee itu tokoh idola saya. Bukunya berbahasa Inggris, tapi saya begini harus belajar bahasa Inggris karena harus baca di buku. Apa yang ada di Bruce Lee? Orang latihan beribu-ribu kali. Bruce Lee datang dan bilang begini, saya tidak takut terhadap orang yang punya 1000 tendangan, tapi hanya 1 kali latihan. Saya takut hanya pada 1 orang yang punya 1 tendangan, tapi 1000 kali latihan. Apa itu? Hidup ini punya keputusan. Kalau kita sudah memutuskan bahwa aku sudah berjumpa dengan Kristus, sekali saja sudah cukup untuk mengubah hidup ini. Tidak perlu banyak. Begitu juga dengan tujuan hidup ini. Pekerjaan tidak perlu banyak, 1 saja. Tapi Anda fokus pada pekerjaan itu, maka Anda akan jadi ahlinya di sini. Seorang montir yang handal hanya mendengar suara mobil lewat, dia sudah tahu itunya yang rusak. Tapi karena kita motor dikerja, sawit dikerja, ayam dikurung, babi diternak, semua dikerja. Motor ban belakangnya sudah tinggal di rumah, kita mesti bilang mantap ini motor. Saudara dikasih Tuhan, dari air telur renungan ini saya katakan seperti peristiwa Raja Tibet. Saya mau membahasakan pada Natal kali ini bukan hanya bicara tentang 25 Desember dan berakhir di sini. Meriah acaranya, banyak dekorasinya. Sesudah Natal berkelahi dengan bapaknya. Sesudah Natal berkelahi dengan tetangga. Tidak ada gunanya. Natal itu sekali lagi, kalau kita ini sudah besar, sekolah minggu itu yang selesai 25 Desember selesai. Itu masih sekolah minggu, kita jadi pemuda. Pemuda itu adalah di Natal ini proses pembaharuan. Sesudah itu Natal yang sesungguhnya akan dimulai di lapangan sepak bola. Natal yang sesungguhnya akan dimulai di tempat-tempat yang saya sudah ceritakan tadi. Itulah yang sesungguhnya. Sekarang Allah sudah menjadi manusia dan mewujudkan dirinya dalam Natal. Natal itu karya terhebat Allah, terkreatif Allah. Natal itu hadiah dari surga. Sayang sekali bahwa orang tidak memahami bahwa hadiah dari surga ini adalah istimewa. Ada yang mendapatkannya tetapi tidak dirubah oleh hadiah itu. Selalu kembali ke jalan Herodes, selalu ingin pulang ke Herodes. Itu jadi masalah sebenarnya. Tidak bahagia kalau tidak katakan orang bos, hebat bos, ganteng bos, cantik dan seterusnya, bagus dan lain sebagainya. Kita tahu kenapa Yesus waktu dihina tidak terhina, karena dia menjadikan domba sebagai tempat kelahirannya. Sehingga hinaan apa lagi yang pantas untuk dihinakan kepada dia? Anak-anak itu paling rendah. Sehingga tidak ada lagi hinaan yang pantas membuat dia merasa direndahkan, karena dia sudah merendahkan diri. Dicaci maki di salib dan lain sebagainya. Tidak pernah berubah sedikit pun dari kenabiannya dan ketuhanannya. Karena apa? Dia memilih dan memutuskan bahwa dia menjadi sangat rendah. Yang membuat kita berkelahi dengan orang lain adalah kita merasa lebih besar daripada dia. Coba saya kau lihat, tidak ada itu anak kecil mau melawan orang besar, tapi orang besar lah yang kemudian mengambil keputusan untuk memukul anak kecil. Kalau kita merasa sangat kecil, sangat rendah, kalau kita merasa sangat tidak pantas, kalau kita merasa bahwa hanya Allah yang menyelamatkan kita, maka tidak pantas rasanya kita melawan Pencipta. Kalau kita mau melawan Allah, itu namanya meludah ke langit. Seseorang meludah ke langit itu ludahnya akan jatuh ke mukanya dan dia malu sendiri. Tuhan menentukan kita untuk bernatal bukan di sini, tapi sesudah keluar dari gereja ini. Kita mau bahwa lilin Natal itu menyala dalam hidup kita. Sekali lagi teman-teman, saudara, bukan di sini.
tugas kita ini sebagai pemuda tidak lagi hanya merayakan Natal di sini dalam ruang kecil ini, tapi tugas kita sebagai orang muda adalah kembali dan merayakan Natal di luar sana. Mampukah teman-teman? Mampu kita semua bahwa setiap hari orang melihat Natal di kehidupan kita? Dosen saya dulu namanya Bix Pasarge, dia katakan begini, Natal itu setiap hari, sehingga seharusnya kita memberi ucapan selamat Natal kepada orang setiap hari, bahwa Kristus harus dibaharui dalam kehidupan kita setiap hari. Di sini begitu banyak pemuda, besar harapan bahwa benar-benar bahwa kita semua terus bernatal setiap hari. Jangan tunggu 25 Desember baru bernatal. Bernatallah setiap hari. Beritahu ke orang bahwa Yesus lahir di hidupmu. Sekali lagi, beritahu ke orang bahwa Yesus lahir di hidupmu. Satu ayat yang saya mau titipkan buat teman-teman, karena ini bicara tentang jalan. Bicara tentang jalan. Amsal nanti kita cari sendiri. Amsalnya bunyinya begini: berliku-liku jalan istriku, tetapi orang jujur lurus perbuatannya. Jalan lain itu apa? Jalan begini, gerakannya terus usah diikuti, diingat saja. Karena kita semua itu harus diikuti. Berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang pulang dengan jalan lain, yaitu jalan Tuhan. Amin.